Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Farid Ubaidillah. Sekarang saya semester 2 dari Teknik Informatika Unpad. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Tkinter with MySQL Database atau bisa disebut juga GUI with MySQL. Nah, sebelumnya apa itu Tkinter? Jadi Tkinter ini merupakan sebuah GUI yang digunakan oleh Python secara built-in, yang artinya tidak perlu menginstal tambahan yang lain. Kita katakan jika Tkinter ini sudah menjadi satu kesatuan dengan bahasa pemrograman Python. Lalu untuk apa Tkinter ini? Nah, fungsinya yaitu digunakan untuk membangun sebuah GUI. Seperti yang saya sudah katakan tadi, GUI ini bisa kita katakan sebagai tampilan dari sebuah aplikasi. Dalam bahasa Inggris, GUI ini singkatan dari Graphical User Interface dan artinya grafik antarmuka pengguna. Nah, di sini ada from Tkinter import bintang. Ini digunakan untuk mengimport Tkinter pada program Python. Sedangkan import mysql.connector as MySQL digunakan untuk mengimport data ke MySQL ya. Nah, langsung saja kita masuk codingannya ya. Pertama, kita akan membuat sebuah aplikasi dengan ukuran. Nah, ukuran di sini yaitu menggunakan root geometry. Nah, saya akan menggunakan ukuran 450 kali 200. Di sini 450 sebagai panjang dan 200 sebagai lebar. Dan judul yaitu root title dengan Python Tkinter with MySQL. Agar aplikasi tidak tertutup atau jadi saat membuka aplikasi itu tidak langsung close gitu, maka saya gunakan root main loop. Ini digunakan untuk agar aplikasi tidak tertutup langsung ya saat dibuka. Nah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, saya akan membuat fungsi-fungsi yaitu fungsi untuk memasukkan data, menghapus data, mengubah data, mencari data, dan memperlihatkan data pada database. Di sini sebelum itu saya akan membuat dulu labelnya, entry-nya, dan juga tombol-tombolnya. Di sini ada label ID. Nah, label ID digunakan untuk membuat label ya, dengan teksnya yaitu enter ID, fontnya bold dengan ukuran 10 dan diletakkan pada X20 dan Y20. Nah, X20 dan Y20 ini merupakan sebuah koordinat pada aplikasi tersebut ya. Jadi kayak sentimeternya gitulah kalau di persegi panjang tuh. Jadi cm ke 20 dan cm ke 20 juga. Kemudian di sini ada label name dengan teksnya yaitu enter name, fontnya bold dengan ukuran 10 dan diletakkan name place ya, name.place yaitu X sama dengan 20 dan Y sama dengan 50. Kemudian ada font label ya, font label dengan teksnya enter font, fontnya bold dengan ukuran 10 dan diletakkan pada X20 dan Y80. Kemudian ada entry. Nah,
Entry ini digunakan untuk memasukkan data dan juga digunakan untuk menampilkan data. Entry ID. Entry ID ini diletakkan di sebelah label ID ya. Di sebelah label ID. Sedangkan entry name diletakkan di sebelah name, dan entry font diletakkan di sebelah label font. Nah, kemudian di sini ada button insert ya. Button yaitu tombol gitu, fungsi tombolnya gitu. Tombolnya aja, bukan fungsinya. Nah, tombol ini dengan tulisan insert, fontnya italic dan ukuran 10, background putih, letaknya di 20, X20 dan Y120. Comment insert. Nah, comment insert ini function ya. Insert di sini function. Fungsi saya letakkan di atas yang nanti akan saya bahas. Kemudian ada delete. Button delete yaitu button untuk menghapus ya. Kan insert itu untuk memasukkan data, sedangkan delete untuk menghapus data. Fontnya italic yang ukuran 10, backgroundnya warna putih, fungsinya menghapus. Diletakkan di X90, Y-nya 120. Nah, kemudian ada tombol update atau button update dengan tulisan update, font italic dengan ukuran 10, background berwarna putih, dan komennya atau fungsinya update. Update di sini apa ya? Update itu seperti mengubah sebuah data yang ada. Kemudian di sini ada get. Nah, get button atau enggak tombol get yang tulisan get, fontnya italic dengan ukuran 10, berbackground warna putih, fungsinya yaitu get, dan diletakkan pada X240 dan Y120. Kemudian terakhir ada list sama dengan list box root. Nah, di sini list ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada database. Nah, yang di list place ini di sini diletakkan di X, di koordinat X sama dengan 300 dan Y sama dengan 20. Nah, karena label entry dan button dan list box-nya telah dibuat, maka langsung saja saya masuk ke fungsinya. Nah, pertama yaitu fungsi insert, fungsi untuk memasukkan data. Nah, di sini ada ID, ada name, ada font. Ini merupakan variabel ya, variabel pada tabel. Nah, bisa kita lihat sendiri di localhost, yaitu di database ya, di browser, di ID, label, font. Di localhost sendiri ya. Nah, kemudian di sini eid.get. Nah, di sini yaitu untuk mengambil data yang ada pada entry ID, sedangkan yang name di entry name dan font di entry font. Di sini ada sebuah kondisi, jika ID atau nama atau telepon nggak ada, maka aplikasi akan menampilkan insert status dengan peringatan yaitu all fields are required. Nah, sebaliknya jika ada, maka aplikasi akan mengakses Python counter. Nah, ini ya.
Nah, con sama dengan mysql.connect, jadi menyambungkan ke database Python Tkinter yang telah saya buat tadi, dan memasukkan ID, nama, dan teleponnya. Kemudian jika data berhasil dimasukkan, aplikasi akan menampilkan insert successful, jadi berhasil dimasukkan gitu ya. Kemudian ada fungsi delete. Nah, di sini juga ada sebuah kondisi di mana jika entry ID sama dengan 0, maka aplikasi akan menampilkan delete status, yaitu ID is compulsory for delete. Sedangkan jika get ID-nya ada gitu atau tidak kosong, maka aplikasi akan menyambungkan ke MySQL database Python Tkinter dan mengambil data-datanya, kemudian menghapusnya, yaitu cursor.execute delete from student where ID. Nah, dimana menghapus data student dimana ID-nya ID yang telah kita masukkan tadi. Jika berhasil, aplikasi akan memberitahu delete successfully. Selanjutnya ada fungsi update. Fungsi update ini sama seperti insert ya. Namun di sini diperlukan dulu data-data seperti nama, telepon, dan ID-nya dulu. Nah, jika update selesai, maka aplikasi akan menampilkan update successfully. Terus ke fungsi get ya. Fungsi get ini sebelumnya sama seperti delete, yaitu mencari dulu ID-nya. Jadi jika ID-nya kosong, maka kita nggak bisa nyari gitu. Namun jika ada, maka aplikasi akan mengkoneksikan ke MySQL dan mencari data-data yang ada pada database Python Tkinter. Kemudian Nah, saat ID-nya ada, maka aplikasi akan menampilkan nama sama teleponnya juga. Nah, di sini ada cursor.execute select bintang from student where ID, itu untuk mencari datanya ya. Kemudian name.insert ini untuk menampilkan datanya, jadi data name-nya di row berapa gitu dan echo-nya di row berapa. Kemudian ada fungsi show. Fungsi show ini digunakan untuk fungsi list ya, list box tadi. Jadi untuk menampilkan seluruh data yang ada pada database, yaitu dengan cara cursor.execute select bintang from student. Jadi menampilkan seluruhnya ya, kan kalau yang itu select bintang from student where ID. Nah, di sini where ID ini digunakan untuk mencari data khusus, data yang hanya itu saja. Sedangkan ini tidak ada where ID-nya, jadi akan menampilkan keseluruhan data. Langsung saja kita jalankan aplikasinya.
Nah, untuk mengakses gitu ya, untuk membuat aplikasi seperti ini, program yang dibutuhkan atau aplikasi yang dibutuhkan yaitu Python sendiri dan juga MySQL. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya ya. Pertama-tama saya sudah membuat satu data yaitu ID-nya 1 dengan nama Lukman FU dan ponnya seperti yang ada di localhost tadi ya, 0000001. Nah, langsung saja ya kita coba dengan memasukkan ID-nya, ID baru, nama baru, dan telepon baru. Nah, saya akan memasukkan ID nomor 2 misalnya dengan namanya apa ya, Raka ya, dengan nama Raka dengan telepon 0000002. Di sini ada tombol insert ya, ini untuk memasukkan ya, memasukkan ke database. Jika berhasil maka insert successful, berarti berhasil ya. Nah, kita masukkan lagi coba ya, ID-nya 3 dengan nama Rizky, teleponnya 0000003. Masukin lagi ya. Oh, masuk ya. Kemudian saya akan tunggu dulu, cek dulu ya di nah, muncul kan pon FU, ID-nya 1 dengan pon 00001. Raka ini sama, Rizky pun sama, muncul. Nah, saya akan mencoba update Rizky ya, di update nomor teleponnya, update kan. Jadi butuh dulu ya, butuh semuanya. Pertama kita cari dulu data Rizky-nya. Get, membutuhkan ID-nya ya. ID Rizky itu kan 3. Get. Nah, muncul kan username Rizky, telepon. Nah, kita tambahkan nolnya 1. Nah, update. Nah, maka program akan menampilkan update successful jika update suksesnya atau berhasil. Kemudian kita cek lagi localhost-nya di database-nya apakah nambah. Udah nambah ya, udah nambah. Yang asalnya tadi 5 jadi 6 nolnya. Nah, kemudian saya akan mencoba menghapus yang Rizky ya, menghapus yang Rizky. Namun sebelumnya kita akan mengkonfirmasi apakah ini Rizky atau bukan dengan cara mencarinya ya, mencari Rizky dulu 3. Nah, sudah ya, ini 3, ini Rizky, yang terpilih ini. Saya akan menghapusnya. Ternyata berhasil ya. Oke. Kemudian kita cek lagi di localhost. Berhasil ya. Rizky-nya udah nggak ada karena sudah saya hapus ya. Di insert, di tombol insert, tombol delete, tombol update, tombol get, dan ini listnya ya. Ini merupakan entry yang
digunakan untuk menulis atau mengambil data. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.